Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aditama from. Jadi ceritanya hari ini kita akan memberikan pupuk kalsium kepada tumbuhan. Jadi aku beli di toko tani kalsium merek apa aja. Aku dapatnya ini. Aku tidak dapat kalsium yang bubuk. Dua toko aku datangi kosong semua, adanya yang pril ini sama yang cair. Aku menggunakan yang pril ya. Jadi takarannya aku pakai 2 sendok makan atau kira-kira 2 cakup kecil aja ya, 2 sendok itu aku campurkan ke dalam larutan air berisi 10 liter air. Kemudian saya aduk-aduk sampai pupuknya larut ke dalam air tersebut. Sampai itu kemudian untuk 10 liter air aku menggunakan 2 sendok sampai 3 sendok takaran untuk pupuk kalsiumnya. Untuk kandungan yang terdapat di kemasan tersebut ada nitrogen sama kalsium. Sebelum menggunakan jangan lupa kita baca dahulu petunjuk atau saran-saran yang tertera di dalam bungkus tersebut. Kita aplikasikan sesuai petunjuk di bukunya tersebut, karena sejatinya diri ini masih pemula, jadi kita perlu membaca dulu petunjuknya. Buat yang profesional ya pasti sudah ada di ingatan atau feelingnya, udah dapat bagaimana dan berapa kebutuhannya. Pasti profesional udah tahu takarannya. Dia menggunakan takaran mesin, kadang juga pakai takaran yang di petunjuk buku. Terserah itu mau pakai yang mana kalian. Kalau aku masih pemula ya harus pakai petunjuk. Terus aku mencari informasi di media-media yang lain, bagaimana teman-teman memakai apa, aku aplikasikan mana yang baik. Oke, jadi saatnya kita memberikan pupuk kalsiumnya ke tanaman kita. Untuk kali ini kalsium ini aku berikan ke tanamanku. Jenis-jenisnya yaitu cabai sama terong sama kembang kol, timun. Sementara itu dulu kalsiumnya aku pakaikan ke tanaman-tanaman tersebut. Ada beberapa tanamanku yang sepertinya kekurangan kalsium. Contohnya tanaman cabaiku ini banyak yang sebagian itu rontok, terus buahnya rontok, cabainya membusuk. Ada juga yang kena lalat buah, tapi kebanyakan yang membusuk itu sepertinya kekurangan kalsium. Sama terongku juga banyak yang menguning, itu kena virus. Dengan penggunaan kalsium ini semoga penyakit-penyakitnya bisa hilang dan mengurangi resiko-resiko gugurnya buah ya. Manfaat dari kalsium ini: satu, sangat bagus untuk pertumbuhan. Kedua, cabai rontok berkurang dengan menggunakan kalsium. Kadar tanah terlalu asam ini bisa dinetralkan, jadi pH-nya normal ya, menjadikan pH normal, dan hasilnya menjadi melimpah dan banyak, bagus-bagus buahnya. Dan kekurangan kalsium ini menyebabkan banyak gejalanya ya, terutama di cabai ini
Jika kekurangan kalsium, ada penyakitnya antraknosa atau patek, ini sering terjadi jika kekurangan kalsium. Kemudian layu fusarium, daun-daunnya mulai layu menguning, layu bakteri. Kemudian pertumbuhannya terhambat, bunga dan buah rentan terhadap serangan penyakit, dan kualitas panen rendah. Kalau dosis untuk penyemprotannya, takarannya itu sekitaran 2-3 sendok dengan air sekitar 15 literan untuk disemprotkan ke tanaman daun-daun yang membutuhkan kalsium ya. Dan kalsium ini bisa dicampur dengan obat-obatan lainnya seperti garam dapur ya, atau grosok, pestisida, dan pupuk lainnya ya. Dan buat teman-teman yang sedang menanam di pekarangannya atau di depan rumah, di sekeliling rumah, kita cari informasi dari tetangga, dari media sosial, dari TV atau dari mana aja. Yang penting kita saring mana yang terbaik, kita coba. Gagal itu wajar, tapi tidak pernah mencoba itu lebih parah lagi ya. Lebih baik mencoba daripada tidak mencoba. Sebagai eksperimen dan sebagai pembelajaran tentang apa itu tanaman, bagaimana itu tumbuhnya, bagaimana perawatannya, dan bagaimana berbuahnya, itu harus kita banyak-banyak pelajari. Ada berapa banyak cara-cara yang harus kita tempuh untuk membuat tanaman kita lebih baik dan lebih bagus dan menghasilkan hasil yang sempurna. Karena itu kita perlu belajar dari orang lain, karena orang lain juga punya pengalamannya banyak yang terjun langsung, jadi kita ambil pengalamannya. Saya bertani, berkebun, ini namanya berkebun ya, bukan bertani ya mungkin ya, karena ini medianya sangat kecil, lahan kecil, mungkin buat konsumsi sendiri. Tapi suatu saat jika kita ada rezeki dan ada lahan juga, siapa tahu ini kan menjadikan pengalaman bagi kita, dan tips-tips atau trik-trik bagaimana merawat tumbuhan. Jadi kita tidak perlu eksperimen lagi karena kita sudah bereksperimen sendiri. Untuk terjun langsung kan udah ada pengalamannya. Jadi kita harus tetap, intinya kita harus tetap belajar. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, dan jangan lupa like dan komen, apalagi masukan dari kalian adalah hal terpenting dalam pertumbuhan tanaman saya.